saya sampai bilang begini, ada kan tayangan kayak anak tukang bubur bisa masuk Akmil. Saya sampai bilang, Jadi dia aja bisa, dia aja bisa. Masa kamu nggak bisa? Dia Iya. kadang-kadang bilang begini, iya tapi kan dia nggak merasakan bagaimana pulang balik. Dia bilang kalau di Jawa kan semua deket-deket mah. Kalau di Gorontalo ini, wah mau ke Manado aja berjam-jam gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ini, podcast yang selalu menginspirasi. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Niluh Sandra Wartabone. Ibu Nen, orang biasa panggil Ibu Nen. Ibu Nen ini adalah seorang karyawati di salah satu bank di BRI, tidak apa-apa sebut. Lebih bagus. Di BRI sudah 27 tahun, luar biasa. Saya kenal Ibu Nen ini masih waktu saya dulu wartawan ekonomi, aduh masih. Iya, bagaimana Ibu Nen, Ibu cantik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, puasanya aman? Alhamdulillah lancar. Ya. Iya, Ibu Nen ini kan sebenarnya dari dulu saya pengen ngundang Adil ya, anaknya Ibu Nen. Jadi Ibu Nen ini punya anak yang luar biasa, Adil Wartabone, cicitnya Pak Pahlawan Nasional Nani Wartabone. Adil ini lulus di Akmil, ya. Jadi setelah 20 tahun, iya. Sejak kelulusan Putra Gorontalo 20 tahun, kemudian baru ada lagi Putra Gorontalo yang lulus. Ini apa rahasianya ini? Bagaimana Ibu Nen mengajarkan anak-anak, bahkan Makmur itu lagi adiknya Adil, saya masih ingat karena saya yang tulis beritanya dulu. Dia ikut Olimpiade matematika ya, aritmetika Sempoa di Malaysia. Iya, kebetulan saya yang bikin beritanya. Dan ini luar biasa ini punya. Jadi Ibu Nen ini kan ya karyawati bank, itu pasti sibuk. Iya. Kemudian ayahnya juga seorang pengusaha yang pasti juga sibuk. Bagaimana ini bisa anak-anak bisa terkondisikan seperti itu? Alhamdulillah mungkin mereka itu memang anak-anak yang yang baiklah dari masih kecil. Jadi sebenarnya yang banyak menghabiskan waktu dengan mereka itu papanya, karena kan papanya walaupun wira swasta tapi kan usahanya banyak dari rumah. Iya. Jadi seperti urusan antar jemput anak ke sekolah, urusan terima raport dan lain-lain sebagainya itu memang harus papanya. Jadi mereka itu betul-betul memang harus kita perhatikan. Jadi biar kita tahu juga kan minatnya di mana, terus bakatnya mereka apa begitu. Jadi kita tinggal arahkan saja. Ya, tapi Adil itu dari kecil memang suka jadi suka di Akmil begitu. Kalau Adil ini dia itu dari kecil anaknya kan memang aktif, sangat aktif. Terus saya pernah ketemu waktu itu sama ada seorang, dia kayak psikolog anak begitu, dia juga dosen kalau nggak salah. Dan dia lihat Adil ini kan jalan sama saya dan anaknya tidak bisa diam. Dia pegang semua, pokoknya saya sampai nggak enak sama ibu itu kan. Terus ibu itu bilang, ini anaknya jangan dilarang-larang karena anaknya memang aktif, sangat aktif. Tapi harusnya kita arahkan ke hal-hal positif. Iya, jadi biar aktifnya itu jadi bagus buat dia. Nah, jadi dari situ kita kasih dia les, kita kasih kursus kayak bahasa Inggris, terus mengaji. Kita masukkan dia di sekolah. Jadi dari kecil dia sudah ikut les sana sini. Iya, dia les. Kita masukkan dia ke sekolah. Di waktu dia SD itu dia sekolah. Kita pilih sekolah itu karena dia jam belajarnya dari pagi sampai sore. Maksudnya biar dia capek kan? Iya. Karena anaknya itu nggak pernah capek. Dia nggak pernah capek. Jadi kita masukkan ke sekolah itu, maksudnya biar dia puas kan. Ternyata dan dia sampai jam 4 belajar di sekolah. Nanti 4:30 dia udah les lagi, entah itu bahasa Inggris atau dia mengaji. 4:30
Tapi ternyata dari jam 4 ke setengah 5 itu kan harusnya dia cuma tinggal ganti baju berangkat lagi. Dia masih sempat main. Oh. Iya. Jadi dia masih sempat main, sempat-sempatnya dia Berarti masih dia main. tidak kehilangan masa kanak-kanaknya. Tidak, dia Masa kecil. sangat menikmati masa kanak-kanaknya itu. Dia bermain macam-macam permainannya, dia bergaul dengan anak-anak di sekitar situ. Ya pokoknya dia inilah sangat nggak bisa diam. Terus saya sama papanya itu memang dari kecil itu kami arahkan kalau sekolah nanti masuknya di akademi militer. Nah, karena kan dia mau. Pertama dia belum mau. Terus karena kan dia juga tinggi kan, postur tubuhnya lumayan. Terakhir waktu dia tes Akmil kemarin itu dia tingginya sekitar 168, 169. Masih masuk lah. Nah, itu kita arahkan dia ke akademi militer kan. Karena kan dia kan cicit nih dari Pak Nani Wartabone kan. Nah, dia cicit pertama atau enggak ya? Enggak, sudah banyak cicit yang sebelumnya. Cuman yang berkarir di militer itu sedikit. Kalaupun ada, dia yang sampai ke perwira itu belum. Jadi maksudnya ini kan biar untuk mewarisi perjuangan kakeknya gitu kan. Apalagi kan saya pun sebenarnya dari masih gadis itu, dari masih anak sekolah memang penggemar berat sama Pak Nani ini, sama sosok Pak Nani. Bunda dari cewek di sini? Iya, dari SD memang di sini ikut mama kan. Nah, jadi dari kecil itu saya dengar tentang perjuangannya Pak Nani. Terus bagaimana dia dan ternyata berjodoh dengan cucunya. Iya, dan ternyata berjodoh dengan cucunya. Nah, setelah menikah dengan suami yang kebetulan juga cucunya Pak Nani, saya lebih masuk lagi kan. Jadi saya lebih mengerti lagi tentang perjuangannya Opa itu. Jadi saya pikir perjuangannya Pak Nani itu memang wajib diteruskan, dilestarikan, karena Opa itu kan dia punya cita-cita yang luhur. Dia ingin mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia itu zaman dulu. Makanya kan kenapa Gorontalo itu lebih dulu merdeka, tapi beliau tetap memproklamirkan itu sebagai bagian dari NKRI. Jadi tidak merdeka sendiri. Sedangkan pada zaman itu kan sudah bermunculan negara-negara bentukan itu kan, negara-negara boneka, tapi Opa itu tetap berkiblat ke pusat begitu. Jadi tetap mempertahankan. Rupanya itu memang termasuk cita-citanya Opa. Jadi dia ingin mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan dia maunya itu anak cucunya kelak yang akan mempertahankan dan memelihara negara kesatuan ini. Gitu. Jadi kan kita pikir keturunannya Opa berarti harus ada yang mengikutilah jejaknya Opa kan. Nah, jadi kami berpikir kita masukkan saja anak kita ke akademi militer. Cuman tadinya dia belum mau, namanya anak-anak kan. Kalau mau bilang adik mau jadi tentara. Saat kapan disampaikan itu? Dia SD. Oh, pantasan. Dia SD. Waktu itu kan kami tawarkan bagaimana kalau nanti SMP masuk Taruna Nusantara biar terbentuk kan. Dia nggak mau karena kan masih bermain dengan teman-teman. Dan dulu itu dia cita-citanya maunya jadi pemain bola. Maunya jadi pemain sepak bola. Terus setelah dia lulus SMP, dia masuk SMA, dia mulai ikut kegiatan-kegiatan Paskibraka. Terus dia juga ikut Pramuka Sakawira Kartika yang binaannya Kodim 1304 kan, Gorontalo. Nah, di situ dia mulai tertarik. Dia mulai tertarik mau masuk Akmil ini, dia mulai tertarik, dan pas dia bilang tertarik itu udah kita langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan, jadi langsung kita arahkan, langsung support begitu. Itu perjalanan dia sampai bisa lulus itu bagaimana? Aduh, kalau bilang perjalanan itu luar biasa, luar biasa, karena kan pertama putra daerah Gorontalo itu kan seperti yang tadi Bu Femi sudah sampaikan itu kan. Jadi dari terakhir lulusan Akmil itu putra Gorontalo itu 2002. Tahun 2000. Oh, 2000. Iya, lulusan Akmil 2000. Sekarang pangkatnya sudah mau kolonel, lagi tugas di New York kan.
Letkol Ridwan. Nah setelah dia itu tidak ada lagi. Jadi gapnya kan panjang, 20 tahun. Jadi istilahnya tidak ada dia untuk tidak ada tempat dia untuk bertanya tidak ada tempat begitu. Nah waktu itu kebetulan kan saya tugas di BRI unit Telaga Biru, sebelah-sebelahan dengan batalion. Oh iya ya, 713. Iya, terus waktu itu ada Danyon pada tahun tersebut 2000 berapa ya, 2000 sekitar 2016 lah, 2015 2016. Nah, saya sempat cerita, anak saya ini pengen masuk Akmil, bagaimana ya kira-kira. Nah, beliau undanglah si Adil ini ke batalion. Nah, terus dikasih pengarahan-pengarahan begitu, dikasih apa namanya, kayak kisi-kisi lah bagaimana kalau masuk di situ. Dan beliau juga beliau juga apa namanya ya, membuka ini, maksudnya Adil ini nanti bisa main di situ, latihan di situ, pokoknya disuruh datang ke situ terus setiap waktu. Iya. Sekalian juga Adil itu disuruh banyak bergaul dengan perwira-perwira remaja yang baru lulus dari Akmil, biar kan pengetahuannya lebih bertambah. Nah, dari situ mulai terbuka lagi jalannya. Jadi kayak Pak Danyon juga arahkan untuk ikut konsul psikologi di mana tuh, di Bandung, di Cimahi. Terus Adil juga sempat ke Jakarta untuk ikut bimbingan itu selama 1 bulan. Terus waktu itu bahkan Adil ini juga kan dia sempat waktu awal kelas 1 SMA itu kan dia jurusan IPS. Sedangkan untuk akademi militer kan kebanyakan harus dari IPA. Kalaupun yang lulusan IPS itu kan dia sedikit kuotanya dan tidak setiap tahun ada kan. Nah, Pak Danyon ini yang mengarahkan pindah jurusan. Jadi dia pindah? Iya, pindah jurusan. Padahal dia sudah 1 semester. Nah, pada saat dia pindah jurusan itu dia harus apa namanya, kayak mengulang dari awal lagi kan. Dan dia harus kejar yang sudah 1 semester itu. Jadi kita sudah diskusi dengan sekolahnya juga. Kami sudah sampaikan juga kan ini anak nantinya mau masuk Akmil, nanti persyaratannya nilai-nilainya itu memang harus bagus, harus terjaga. Jadi kami minta sekali bimbingan dari kepala sekolah dan guru-guru, dan alhamdulillah mereka memfasilitasinya. Jadi dia itu setelah jam belajar yang normal dari sore sampai menjelang maghrib ditambah lagi. Jadi memang dipacu betul ya. Memang apa ya, dia itu sampai bilang Adil ini kayak bukan mau jadi tentara, kayak mau jadi dokter katanya. Karena dia belajar ekstra kan. Dia belajar ekstra di IPA ini. Terus habis itu setelah maghrib dia pulang ke rumah, sambung lagi dengan les lagi yang kita undang private ke rumah untuk akademis. Iya, jadi seperti itu dari kelas 1. Dari kelas 1 SMA. Terus dia mulai persiapkan fisiknya, segala macam itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya, jadi kayak kalau dia mau ke sekolah, setiap jam istirahat siang, dia tidak istirahat sama teman-temannya, tapi dia lari di gor. Karena kan cuma depan sekolah. Jadi dia lari di situ. Berapa putaran. Jadi memang gigih betul dia. Iya, memang begitu. Dan dia tidak jenuh ya, dari kecil sudah banyak les. Macam-macam. Terus setelah SMA lagi karena harus pindah jurusan. Dia dipacu lagi untuk mengejar ketertinggalan itu. Dan dia tidak jenuh. Cuman ya begitu, kadang-kadang dia bilang, aduh, kayak begitu, kayak dia bilang rupanya ini mau masuk ke Akmil ini luar biasa katanya. Jadi dia harus persiapkan luar biasa. Belum lagi dia dia bukan les renang sih. Jadi dia itu belajar renang, tapi dia kegiatannya itu dia bikin ini sendiri. Dia apa namanya ya? Iya, dan dia cari sendiri. Jadi dia sudah berkenalan dengan taruna-taruna yang di akademi militer. Entah bagaimana caranya, apakah dia lewat Instagram atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi dia sudah punya banyak kenalan-kenalan yang senior di sana. Jadi dapat bocoran banyak. Iya, jadi itu mereka kasih petunjuk kan, ini deh nanti begini. Terus dia banyak baca-baca di YouTube. Jadi persyaratan kalau tes renangnya bagaimana, tes larinya bagaimana, pull up-nya bagaimana. Jadi pull up-nya itu dari yang tadinya cuma bisa naik 1, 2, lama-lama sudah bisa sampai 17, 18, bahkan bisa sampai 20. Begitu juga
renang. Dia juga renang itu dia otodidak saja. Dia datang, dia bergabung dengan anak-anak yang lagi latihan renang, yang atlet-atlet renang. Terus dia kayak curi-curi ilmu begitu. Jadi dia dengar. Dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri. Jadi dia dengar, oh ini caranya begini supaya tahan napasnya harus begini-begini. Nah, itu dia praktekkan. Dan alhamdulillah. Jadi memang selain dorongan orang tua, dia punya kemauan, keinginan yang besar, kuat juga untuk bisa biar cita-citanya ini tercapai. Dan alhamdulillah dia bisa. Alhamdulillah. Bagaimana reaksinya ketika dia lulus itu? Aduh, waktu dia lulus kan dia 3 kali ikut baru tembus. Jadi dari 2018 waktu itu dia ikut baru sampai ke tingkat Panda. Jadi cuma sampai di Manado. Habis itu yang kedua dia sudah sampai di Magelang, Pantuhir. Tapi dia gugur pas sudah sidang Panglima yang terakhir karena kuotanya berlebih kan. Jadi kalah kuota istilahnya. Nah, yang ketiga itu dia baru tembus. Alhamdulillah. Itu saking kita tidak percaya. Saking kita tidak percaya kalau dia tembus itu, nanti pas dia sudah video call, karena kan waktu dia tembus itu kan lagi musim-musim COVID kan. Jadi tahun 2020 memang lagi marak-maraknya COVID. Dan dia termasuk dia di sana. Iya, dan dia itu termasuk dari yang pernah dikabarkan sama Pak Andika ada 30 taruna yang kena. Iya. Dia masuk. Dia termasuk salah satu. Dan betul. Iya, tapi alhamdulillah waktu itu kan KSAD tetap memberikan kesempatan buat mereka tetap tes, tapi dengan catatan mereka di ruangan tersendiri. Jadi tesnya di ruangan tersendiri sampai terakhir itu sudah kan di sana itu kan pantuhirnya ada 2. Jadi pantuhir yang KSAD, terus habis itu yang pantuhir Panglima. Nah, yang di pantuhir KSAD ini lulus, pengumumannya itu tengah malam. Jadi tengah malam itu dia telepon. Kita sudah deg-degan, aduh. Orang tua yang ditelepon? Iya, orang tua yang ditelepon kan. Waktu itu kan orang tua banyak yang kesana. Kami tidak. Tapi karena COVID. Iya, karena saya juga waktu itu kena juga kan. Jadi saya di sini kena, dia juga di sana kena. Jadi kita waktu itu lagi isoman di rumah. Nah, dia tengah malam itu telepon jam 12 malam, jam 12 sana, jadi jam 1 di sini pengumumannya keluar. Dia bilang dia tembus. Cuman sampai terakhir itu hasil PCR-nya dia tetap masih positif kan. Dari berapa orang, dari 30 itu jadi mengecil-mengecil. Wah, kita sudah pasrah, wah ini jangan-jangan nanti ini yang jadi alasan dia keluar. Tidak lolos. Tapi ternyata alhamdulillah sampai sidang Panglima pun dia tetap lolos, alhamdulillah. Tapi kalau tes-tes begitu tidak ada KTBLC atau apa begitu? KTBLC tidak sih, karena kalau kemarin itu memang murni ini ya. Iya, cuman dari pemerintah di Gorontalo juga kasih perhatian, support. Kayak dari gubernur itu memberikan rekomendasi. Oh, kalau itu kan wajar. Memang biasa seperti itu kan, ada rekomendasi. Kan? Dari seperti pemerintah. Itu sih. Dari Korem juga ikut memonitor di perjalanan tesnya dari awal sampai ke tingkat pusat itu dimonitor terus. Untuk monitor itu kan melihat jangan sampai ada proses yang tercederai atau apa kan. Jadi dia kayak istilahnya ya dijaga aja lah, jangan. Jadi mereka yang pantau terus. Kalau kita kan orang tua semenjak mereka sampai di Magelang itu sudah putus kontak, sudah tidak tahu apa-apa. Cuma berdoa. Cuman berdoa. Jadi yang pantau itu memang dari sini, dari sejak dia di sana berapa kali dia pulang ini? 2 kali. 2 kali. Waktu kemarin waktu tingkat 1 itu mereka 1 tahun penuh itu memang tidak bisa pulang karena COVID kan. Jadi kebijakan dari komandannya selama setahun penuh itu tidak pulang. Bahkan waktu wisjur itu wisuda prajurit yang setelah 3 bulan mereka di sana kan ada masa kayak orientasi yang dibilangnya itu Chandra di Muka. Nah, jadi di Chandra di Muka itu 3 bulan harusnya. Setelah 3 bulan itu mereka dilantik jadi prajurit yang tadinya kan dibilangnya masih calon prajurit Caprata. Setelah jadi prajurit itu harusnya orang tua datang. Orang tua datang. Tidak bisa. Padahal kami sudah di sana. Jadi cuma bisa lihat dari balik pagar.
Oh, anak-anak gitu. itu lewat sambil lambai-lambai begitu. Ya. Aduh, sedih sekali. Jadi Iya. cuman abis itu video call. Jadi cuman lihat video lewat video call aja, dia pakai baju, sudah pakai baju prajurit Taruna. Jadi itu terus akhirnya pas dia dilantik jadi Sersan Taruna sudah tingkat 2, pas kenaikan tingkat baru pulang mereka. Diizinkan pulang. Tapi Ibu Nen sempat ke sana lagi Sampai sekarang belum. terakhir ini. Cuma dia yang pulang ke sini. Dia pulang ke Kalau sini. Makmur berarti dia Makmur ini lebih ke dia tidak suka yang begitu. Kalau Makmur dengan kakaknya ini memang bagai langit dan bumi sih dari dari masih dalam perut. Emang beda. Jadi reaksi kehamilan mereka berdua pun beda. Jadi kalau gitu. Adil ini lebih banyak yang aduh, mungkin karena masih anak pertama kan. Kalau Makmur ini memang lebih sayanya sendiri lebih anteng waktu hamil dia. Nah, setelah melahirkan pun begitu. Jadi yang Makmur ini dan ternyata memang bawaan orok, anaknya pun lebih pendiam, lebih ya. Tapi sampai dia menyukai sempoa itu, dia kursus juga atau? Iya, itu dia les. Nah, waktu itu kalau Makmur ini kan dia orangnya ini ya, lebih ke dia menyukai sesuatu itu yang kalau ada rewardnya. Sama dengan Atia. Oh begitu, Atia juga. Jadi dia kalau ikut apa-apa begitu, dia berharap diiming-imingin apa, dia berharap dia yang dapat langsung ini. Pokoknya dia berusaha bagaimana caranya dia bisa harus dapat. Iya. Dan ternyata berhasil. Kalau dia begitu, jadi nothing impossible. Sepanjang ada reward, tidak ada yang tidak mungkin. Kayak contohnya waktu dia les mengaji kan, waktu dia mau pindah dari Iqra ke Quran, ini kakaknya ini kan mereka tempat mengajinya sama. Kakaknya sudah bilang, kakaknya aja berapa kali kan mereka kalau mau pindah ke Al-Quran itu dites dulu. Kalau ada masih salah-salah balik lagi ke Iqra kan. Kakaknya itu bisa sampai 5 kali ulang-ulang balik lagi ulang. Terus dia bilang begini, kalau Makmur langsung 1 kali ikut, 1 kali tembus bagaimana? Baru saya bilang, nanti mau kasih 100.000. Dia bilang begitu kan. Dia cuma ketawa-ketawa. Karena kita pikir kan, tidak mungkin begitu kan. Tidak mungkin ini. Ternyata pas sore-sore dia pulang mengaji, dia jemput di kantor kan. Dia langsung, ternyata dia langsung tembus cuma 1 kali. Kayak Atia ini. Atia itu kan di sekolah kalau setelah selesai 1 surah itu, kalau dia hafal itu, ada hadiah kan dari orang tua. Baru ini yang Al-Ghoshiyah, dia bilang, Mama siap-siap. Pokoknya Atia sama hafal ini, mau kasih selesai ini Al-Ghoshiyah ini, baru Mama mau kasih apa? Baru masih 2 ayat lagi deh, Mama ayo beli hadiah. Ternyata dapat. Iya, akhirnya sudah Atia seholas, dia bilang selesai tamat yang yang surah Al-Ghoshiyah. Jadi begitu, dia harus ada reward. Ada reward. Ya nanti Mama kasih ini. Dia semangat sekali itu, langsung bisa tembus. Nah itu Makmur juga begitu. Jadi waktu dia ikut les sempoa itu kan les sempoanya di tempat mengaji juga. Nah dia lihat kan kalau anak-anak yang ikut les sempoa terus nanti ikut lombanya kan di luar daerah. Iya. Dia langsung terbayang-bayang ini mau keluar daerah, naik pesawat. Dulu dia tergila-gila sekali naik pesawat. Waktu itu kan dia masih umurnya baru 9 tahun. Si anak-anak sekali. Jadi dia terbayang-bayang naik pesawat, nanti mau ke Jakarta main di tempat mainan yang tidak ada di sini. Itu bayangannya dia seperti itu. Dan dia ikut sempoa. Terus mereka adakan ini kan seperti kuis-kuis begitu. Seperti kuis. Waktu itu dia sudah bilang, dia ikut katanya, ikut lomba yang kategori umurnya dia itu. Dia ikut. Saya sama papanya kan tidak yakin, karena anak ini kan di sekolah itu dia, Bu Femi, pelajaran matematikanya itu sering merah. Tapi dia juara dunia sempoa. Bingung kan? Gurunya aja bingung. Iya. Jadi menurut kita, tidak mungkin ini, paling ikut-ikut begitu. Terus dia bilang, nanti besok antar Makmur ke tempat les, mau ikut lomba katanya, jam 9. Saya sama papanya kan masih tidur-tidur kan, pagi-pagi kan waktu itu hari Sabtu kalau nggak salah, masih libur-libur. Tidur-tidur dia udah ganti baju sendiri. Cepat-cepat Makmur ini udah mau les, dia bilang begitu. Papanya yang antar, tapi dia tidak yakin ini kan. Paling udah ikut aja begitu. Ternyata pas sampai di sana papanya lihat,
boleh juga dia ini. Dan ternyata dia juara. Iya. Di sini tuh dia juara. Sampai sampai karena dia juara di sini, juara 1, dia ikut yang ke tingkat nasional. Di Jakarta. Nah, itu dari seluruh Indonesia kan, per UMC itu. Apa sih UMC ya? Universal Mathematic Club apa course itu. Pokoknya ininya mereka itu, sekolah-sekolah sempoanya mereka. Nah, di Jakarta juga sama. Kita juga tidak yakin kan, apalagi pas lihat saingannya dia kan, wah banyak Chinese, turun itu udah pegang iPad, anak-anak kecil, kacamata, Nenso bilang begini, waduh kalah ini. Terus, tapi dia cuek, tidak ada beban. Baru saya bilang kan, Makmur, ndak minder itu lihat mereka. Dia bilang begini, ndak, Makmur itu cuman kalah iPad aja. Dia nggak punya handphone. Karena nggak boleh, kita kan nggak bolehin mereka pegang handphone waktu masih sekolah kan. Jadi dia bilang dia cuma kalah karena mereka pegang iPad, dia enggak. Terus waktu lomba, waktu lomba itu mereka kan dalam ruangan sendiri, kita cuma lihat dari layar televisi kan. Jadi kita cuma lihat dia lomba, ternyata keluar pengumuman juara 1 lagi. Dikirimlah ke Malaysia. Iya. Nah, di Malaysia itu ada kurang lebih 70 negara yang ikut, tapi kan mereka ada kategori-kategori umur di sana. Ada 2000 peserta waktu itu yang ikut dari banyak negara. Nah, alhamdulillah dia dapat championnya. Jadi yang waktu itu dia sama yang dari mana yang satu orang itu ya, yang Chinese itu dari mana Pak? Iya, dari Qatar. Sama yang satu lagi dari yang orang Chinese. Itu sama mereka. Jadi Ibu Nen sama Kais ikut juga? Ikut, orang tua ikut. Waktu di sana itu, waktu dia mau ikut yang di Malaysia, kita kan maksudnya tidak terlalu berharap, yang penting dia sudah ikutlah di sana kan, yang penting sudah ada pengalaman. Tapi dia bilang kalau misalnya Makmur juara, dia bilang kalau misalnya Makmur juara nanti mau kasih apa, dia bilang begitu kan. Terus Nen bilang, Makmur maunya apa? Dia bilang dia pengen ke Singapura. Dekat kan, tinggal menyeberang, tinggal naik mobil. Dia bilang boleh. Terus dia bilang dia pengen makan semua makanan yang ada di sana yang enak. Dia kan hobi makan. Jadi dia pengen makan semua katanya makanan yang enak-enak di sana kalau dia juara. Oke, boleh. Ternyata dia memang juara dan kita harus mengabulkan. Mau tidak mau harus menambah menambah waktu. Jadi setelah selesai lomba, yang instrukturnya pulang ke sini ke Indonesia, kita masih lanjut lagi karena dia masih dia menagih kan orangnya sesuai komitmen. Jadi kalau sudah bilang begitu harus dipenuhi, kalau enggak, aduh, orangnya memang. Coba lihat fotonya. Ini dia juara dunia Sempoa Makmur Wartabone. Iya, 2012 ya. Dia lahir tahun berapa? 2003 berarti dia 9 tahun. Coba yang lain. Ini Adil. Ini Adil. Iya. Ini waktu cuti pertama ke makam opanya. Ini cuti pertama. Jadi waktu setelah setahun akhirnya dia balik ke Gorontalo. Iya. Itu bagaimana Ibu Nen sama Kak Ais? Maksudnya begini, kan mereka punya keinginan yang kuat, kayak Makmur itu kan cukup diberi reward saja dia akan berusaha sekuat mungkin. Kemudian Adil lain lagi, dia memang berusaha untuk mandiri, dia mencari tahu sendiri bagaimana dia bisa mewujudkan cita-citanya itu. Tapi pasti ada hal lain lah begitu, misalnya doa apa yang sering dipanjatkan untuk anak-anak. Kalau doa pasti. Terus apa ya? Mungkin Nen juga termasuk ini ya, ibu yang tidak membebani anak-anak atau gimana? Justru Nen itu orangnya mungkin membebani. Jadi anak-anak itu Nen mau jadi orang-orang yang pantang menyerah.
Itu. Iya. Jadi pokoknya memberitahu mereka itu di saat-saat bagaimana kan, apalagi Bu Nen orang yang sibuk karena karyawan bank ini kan dari pagi pasti ya, dari pagi sampai sore, bahkan sampai jam sampai malam. Iya. Itu bagaimana di saat-saat kapan punya waktu untuk memberi mereka energi lah begitu. Jadi kita itu Bu Femi di rumah itu kita tidur berempat. Dari mereka masih bayi sampai Adil mau berangkat itu baru dia pisah tempat tidur. Jadi disitulah itu kita ngobrol. Jadi menjelang tidur ngobrol dengan mereka. Biasanya mereka anak-anak kan cerita, oh ini begini. Nah kami juga yang orang tua bilang juga, oh mama maunya Adil begini. Nanti kakak kedepannya harus ini. Nah, gitu. Mereka ngobrol tentang apa saja sih, tentang teman-temannya, naksir cewek juga ngobrol di situ. Jadi karena kita sering tidur bareng, komunikasinya di saat itu karena nanti mereka pagi untuk apa namanya menutupi yang seharian tidak bisa ketemu. Kalau sama papanya kan mereka sering, kalau sama saya itu yang jarang. Jadi komunikasinya seperti itu. Di saat mau tidur atau bangun pagi-pagi kan, pagi-pagi juga saya harus bangun cepat kan, jadi kadang-kadang saya lebih dulu bangun dari mereka. Mau mandi pun ngobrol. Jadi mereka mandi itu sambil ngobrol sama saya, oh ini begini. Ya udah. Jadi diarahkannya seperti itu. Dan selebihnya saya tinggal dengar laporan dari papanya saja. Oh ini Makmur hari ini begini, Adil hari ini begini. Tapi saya itu tanamkan ke mereka, pokoknya jadi orang itu harus jangan cepat menyerah, jangan cepat berputus asa. Jadi kalau misalnya, pokoknya patokannya kalau orang lain bisa, kamu juga pasti bisa. Begitu. Terus kayak kakak Adil ini kan, kemarin yang waktu dia ikut tes itu 2019 itu dia sebenarnya sudah sempat agak down juga karena kan sudah kedua kali kan itu. Sudah kedua kali dan proses untuk ikut seleksi itu capek sih karena kalau ikut seleksi Akpol semuanya kan pendaftarannya kan di sini sambil apa maksudnya semuanya di Polda, tapi kalau Akmil itu harus ke Manado. Syukurnya di Manado itu kan sudah ada Kodam. Sebelumnya malah kan harus ke Makassar karena Kodamnya ada di Makassar. Jadi untuk ambil formulir saja ke Manado ambil formulir, langsung balik ke Gorontalo karena formulirnya kan diisi di sini, tanda tangan orang tua, tanda tangan lurah, tanda tangan begitu ke Babinsa. Jadi memang proses yang melelahkan luar biasa. Iya. Dan waktu 2019 itu kan bolak-balik jadi dia itu habis di jalan waktunya sampai kalau misalnya sampai dia itu sampai bilang begini, kan saya sampai bilang begini, ada kan tayangan kayak anak tukang bubur bisa masuk Akmil. Saya sampai bilang, jadi dia aja bisa, dia aja bisa. Masa kamu nggak bisa? Dia kadang-kadang bilang begini, iya tapi kan dia nggak merasakan bagaimana pulang balik. Dia bilang kalau di Jawa kan semua deket-deket mah. Kalau di Gorontalo ini, mau ke Manado aja berjam-jam gitu. Dan dia bilang, mengurus sendiri. Iya, dia urus sendiri. Kita sama sekali nggak bantu karena waktu itu memang pesan dari Danion dan lain-lain itu memang dibiarkan anaknya harus mengurus sendiri karena kan nanti itu keluar di psikotesnya mereka juga. Kalau mereka terbiasa dikawal sama orang tua nanti kelihatan juga anaknya tidak mandiri. Dan persyaratan jadi taruna kan memang anaknya harus mandiri, nggak boleh tidak boleh ini. Jadi dia urus. Dan itu yang 2019 kan. Nah waktu yang 2020 wah itu lebih lagi, dia sakit dari awal tes sampai ini itu dia sakit, apa mungkin dia juga sudah capek dan sudah tekanan mental kan, ini sudah kali ketiga dan dia sudah bilang kan walaupun dia masih punya kesempatan 4 kali tes tapi dia bilang tes ketiga ini terakhir, kalau misalnya dia nggak lulus sudah dia sudah mau kuliah. Dan waktu itu dia memang sudah mendaftar di UNG juga untuk jaga-jaga kan. Nah itu dia bolak-balik mana pas COVID, dan waktu itu sempat ada kabar bahwa Akademi Militer itu tidak ada pendidikan, tidak ada penerimaan taruna di tahun 2020 karena COVID. Jadi waktu itu kan sudah agak-agak kita enggak ada penerimaan. Tiba-tiba dia dapat kabar
dibuka pendaftarannya, dan waktunya mepet sekali. Cuman dalam jangka waktu sekitar 2 minggu atau 3 minggu dia sudah harus urus berkasnya. Justru di saat yang mepet itu dia lulus. Dan dia sempat kehilangan raportnya, jadi harus pokoknya urus berkas itu saja sampai dia itu sampai udah sakit berat. Papanya juga sakit, ngantar-ngantar dia kan, mana musim hujan. Tapi sempat waktu itu dia bilang sama papanya, katanya, "Pah, kayaknya ini karena Adil sakit begini, keadaan kita sakit, siapa tahu katanya ini tanda-tanda dia lulus." Dia bilang begitu. Jadi dia masih tetap punya harapan. Dia juga, biarpun dia bilang kayaknya Adil ini mah begitu, pokoknya kalau dia sudah bilang kayaknya Adil capek atau apa, pokoknya saya kasih ini terus. Sampai saya bilang, Adil itu ingat, Adil itu cicitnya siapa. Dia bilang begitu kan. Jadi darahnya Opa itu pasti ada di darahnya Adil. Kalau pantang menyerah. Saya bilang begitu. Opa itu perjuangannya jauh lebih berat. Adil ini sudah enak. Masa Adil tidak bisa? Cuman mau ikut tes aja. Opa itu bukan tentara. Tapi bisa yang masuk keluar hutan segala macam. Masa Adil cuma bolak-balik Manado urus ini aja tidak bisa? Saya bilang begitu sih sama dia. Alhamdulillah ya, mungkin bisa untuk tambah-tambah semangat aja sih. Jadi energi buat dia itu kan supporting luar biasa. Kemudian ini kan di balik anak-anak yang hebat ini kan pasti orang tuanya. Dan Ibu Neni ini kan ya kita sudah tahu bahwa sempat juga saya dulu meliput yang pemberian penghargaan ya. Mungkin yang 15 tahun waktu itu 15, atau yang 20 kayaknya. 15 sekarang, dan 20. Karena kan waktu 15 saya masih di cabang Gorontalo. Bu Femi yang liput. Terus yang 20 saya sudah di Limboto. Juga. Jadi sekarang sudah 27 tahun 27 tahun. 27 tahun. Itu kalau di bank begitu pensiunnya umur berapa? 56. Jadi saya ini masih 13 tahun lagi baru pensiun. Wow. Masih jauh dan masih panjang. 27 tahun di bank itu tidak jenuh? Kadang-kadang jenuh. Atau karena memang sudah dinikmati? Iya, dinikmati juga sih. Kadang-kadang jenuh, cuman kan maksudnya di saat jenuh juga saya mikir kan ini kan pilihan saya juga dari awal masuk. Saya kan masuk di BRI itu masih umur 17 tahun. Waktu itu masih SMA kan. Jadi saya lulus SMA tahun 95, saya masuk BRI pun tahun 95. Waktu itu. Jadi langsung langsung diterima. Waktu masuk BRI itu waktu itu ibu saya kan sempat tidak setuju. Kan harusnya kuliah dulu. Cuman saya pikir-pikir, kan waktu itu saya ditawarkan nih sama BRI. Karena dulu sering MC di acara-acara, masih SMA ini sudah SMA. MC. Kan saya dulu waktu SMA itu kan banyak ikut kegiatan MC ke bawah daerah Gorontalo ke mana gitu, kayak ke Festival Bunaken, kalau ada pertunjukan apa saya MC-nya, saya ininya begitu. Saya jadi pantas kalau anak-anaknya juga berprestasi. Jadi itu pas dari kegiatan itu waktu itu pimpinan cabang BRI sempat lihat pas penampilan saya itu kan, ditawarkan lah untuk jadi bergabung. Orang lain cari kerja ini ditawarkan pekerjaan. Dulu kan begitu pekerjaan. Kan kalau misalnya ada yang kayak penyanyi atau apa kan biasanya ditawarkan. Nah saya itu pas dilihatnya pas nge-MC terus ditanya mau ndak bergabung jadi pegawai BRI. Waktu saya kan masih kelas 3 SMA, belum ujian, jadi saya bilang saya ini belum lulus, belum ada nilai. Terus mereka bilang, iya nanti kalau sudah lulus bawa ijazahnya, bawa ke kantor. Nanti tapi tetap ikut tahapan tesnya sih gitu. Saya masih pikir-pikir kan, ibu saya udah bilang enggak boleh, pokoknya enggak mau. Cuma kan saya pikir ini kan peluang, Bu Femi, ini kan peluang. Orang lain pun kalau kuliah, nanti setelah lulus kuliah juga bingung lagi cari kerja. Belum tentu kalau saya kuliah pas lulusnya saya dapat peluang seperti ini kan. Jadi saya pikir coba aja lah. Dan ada juga sempat teman saya bilang, kan saya tanya sama dia, menurut kamu gimana ya, saya kerja atau kuliah? Terus dia bilang, kalau kamu kerja kamu bosan bisa berhenti kuliah, tapi kalau kamu kuliah kamu bosan nggak bisa berhenti dan kerja. Iya. Akhirnya sudah masuklah di BRI.
Jadi di BRI ini saya kayak bukan cuman kantor ya, jadi itu kayak kampus juga. Belajar dari nol. Karena waktu SMA kan saya jurusan biologi. Masuk perbankan. Nah, itu sama sekali tidak pernah terlintas bercita-cita jadi pegawai BRI. Dari dulu kan cita-citanya pasti dokter, maksudnya kayak gitu. Ternyata masuk di BRI. Pokoknya berhadapan dengan angka-angka, laporan, neraca dan sebagainya, itu kan betul-betul dari nol. Jadi memang kayak kampus. Jadi saya bilang BRI itu bukan hanya kantor, tapi kampus saya yang mengajarkan berbagai hal. Iya. Tapi Ibu Nen memang lahir di sini atau? Iya, lahir di sini. Orang tua? Kalau saya, papa saya kan orang Bali. Iya. Kalau mama orang sini? Bukan, mama saya itu orang Bolang Mongondo Utara, Bolmut. Tapi papanya Muslim? Enggak, Hindu. Jadi Ibu Nen dari ikut mama. Mama kan Islam. Mereka kawin beda agama. Kawin beda, ya. Kalau dulu kan bisa beda agama. Bisa. Jadi saya ikut mama. Papa balik lagi ke Bali. Jadi saya tinggal dengan mama di sini. Tapi di sini kan ada apa namanya itu, kayak itu Ibu Nen biasa bawa foto di situ. Di mana? Kayak pura atau apa? Bukan ya? Tempat atau di Bali itu? Bukan yang di Rungingi itu? Kalau yang di rumah iya, karena rumah kan juga dibuat nuansa Bali. Iya, nuansa Bali. Kalau yang ada pura-puranya berarti itu lagi di Bali. Iya. Kan keluarga juga. Sama. Jadi kalau ada apa namanya acara keluarga, ya, kalau ada upacara adat begitu biasanya saya sana ikut. Luar biasa. Ini perjalanan seorang ibu yang mampu mengantarkan anak-anaknya jadi orang yang insya Allah jadi orang yang sukses. Amin. Ya, karena ya orang kan bertanya-tanya ini bagaimana caranya mendidik anak-anak ini. Ternyata kan seperti ini. Mereka selain ya punya kemauan sendiri, ya juga ada dorongan dari orang tua ya, saling mensupport. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Minta doanya. Iya. Kalau di bank itu apa, Ibu Nen suka dukanya seperti apa? Pasti merasakan itu ya. Suka dukanya lebih banyak sukanya kayaknya. Ya, banyak bertemu dukanya dengan kalau orang harus sampai tengah malam. Kalau sampai tengah malam harus kan, apalagi belakangan juga kan kita sudah semakin banyak target. Jadi sekarang ini pekerjaan di bank itu sudah tidak seperti zaman saya baru masuk. Kalau zaman saya baru masuk kan bank juga baru sedikit. Iya, jadi tidak banyak. Jadi kita masih agak lebih santai. Kalau sekarang kan tekanannya lebih tinggi. Dan orang-orang yang di kantor itu juga sudah banyak yang milenial gitu. Jadi kadang-kadang kalau lihat mereka itu kayak lihat Kakak Adil ini ada di sini. Iya betul. Iya, jadi masih muda-muda. Bahkan atasan-atasan saya itu kan yang umurnya itu masih 20-an, 30-an, iya. Belum menikah banyak yang sudah jadi ini. Jadi ya itu lagi tadi saya bilang, saya kayak belajar lagi kan, jadi harus beradaptasi lagi dengan suasana baru yang sekarang ini, yang apa namanya ya, yang suasana lebih, kerjanya yang kita juga sekarang kan sudah masuk era digital kan, jadi semuanya serba digital. Jadi untuk kami ini ya harus lebih banyak update lagi pengetahuan kan, karena kita kan sudah bisa dibilang, kalau yang muda-muda dibilang milenial, kita kolonial. Jadi sudah lebih sering gaptek, jadi kita harus bagaimana caranya biar tidak ketinggalan sama mereka. Karena kita kan kalau tidak mau ketinggalan ya kita harus terus bergerak gitu. Harapan Ibu Nen untuk anak-anak ke depan? Adil dan makmur. Insya Allah. Namanya Adil dan Makmur. Iya. Adil dan makmur sesuai cita-cita opanya sih, sesuai cita Pak Nan, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi atau memang sudah merencanakan anaknya
cuman 2 saja. Jadi harus dinamakan adil dan makmur. Jangan-jangan makmur belum lahir, namanya sudah ada. Kalau itu papanya yang kasih. Jadi papanya bilang kalau anak pertama laki-laki dikasih namanya Adil. Iya. Nah, pas saya hamil anak kedua, kata papanya, nanti kalau anak kedua cowok dikasih namanya Makmur. Jadi biar dipanggilnya Adil dan Makmur. Iya. Saya baru sadar Adil dan Makmur. Malah tadinya kan rencananya pengennya punya anak 4, Adil, Makmur, sejahtera, sentosa. Tapi ya 2 aja cukup. Iya. Program pemerintah. Iya, apa harapan untuk mereka berdua? Ya insya Allah tetap jadi anak-anak yang baik, tetap walaupun nanti Adil kan sekarang istilahnya sudah jadi anak negara. Iya. Tapi insya Allah tetap jadi anak yang soleh. Dimanapun tidak, mau Adil mau Makmur, dimanapun jangan sampai lupa sholat. Iya. Adil itu pun begitu. Jadi walaupun lagi dia di sana, lagi di tengah hutan, di mana, pokoknya saya bilang sholat. Paling tidak zikir harus. Insya Allah kan buat menjaga mereka kan. Kalau misalnya kita orang tua sudah tidak ada, ya itu aja jadi benteng. Jadi insya Allah dimanapun mereka berada nantinya, imannya tetap kuat, tetap terjaga, tetap bisa menjaga dirinya. Dan insya Allah mereka berdua bisa jadi anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara dan agama juga. Amin. Masya Allah. Ya. Terima kasih sudah datang di sini berbagi inspirasi. Insya Allah, saya juga senang sekali menjadi motivasi buat semua orang. Ya, sukses selalu untuk Ibu Nen sekeluarga, terutama anak-anak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.